Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita memuji mempermuliakan Tuhan terlebih dahulu. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Sebab ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kami bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini kami masih diberi waktu dan kesempatan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Tapi sebelumnya urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan urapan yang sama dalam kehidupan kami setiap sidang jemaat Tuhan, sehingga firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan dan pegangan kami di sepanjang hari ini.
Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk menerima firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini kembali kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tidak jauh berbeda dengan tema yang kita dengar di sepanjang minggu ini adalah tentang tubuh Kristus yang saling melengkapi, ya, gereja Tuhan yang saling melengkapi. Pagi hari ini saya beri tema yaitu gereja yang sehati dan sepikir. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-10. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Suratan ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang di Korintus karena jemaat pada waktu itu mengalami satu perpecahan. Ya, ada perpecahan di sidang jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Ada pengelompokan mereka tidak mau bersatu dengan yang lainnya, tapi mereka membentuk satu kelompokan. Mereka mengatakan, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Kristus. Bahkan tidak sampai di situ saja, mereka mulai menyombongkan diri dengan karunia yang mereka miliki. Ya, mereka menganggap bahwa karunia yang mereka miliki itu lebih utama, lebih penting daripada karunia yang dimiliki oleh sidang jemaat Tuhan yang lainnya. Ini yang terjadi pada jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan mereka supaya sidang jemaat Tuhan ini harus memiliki kesehatian. Mereka harus sehati sepikir. Bahkan dikatakan tadi erat bersatu. Mereka harus erat bersatu. Kalau kita lihat sapu lidi, ini yang paling gampang kita bandingkan ya. Sapu lidi, kalau hanya satu sapu lidi atau dua sapu lidi itu akan gampang dipatahkan. Tapi coba udah satu ikatan, sapu lidi itu akan sulit untuk dipatahkan. Ya, akan sangat sulit untuk dipatahkan. Bahkan politik ini juga digunakan oleh para penjajah sebelum Indonesia mengalami satu kemerdekaan. Ya, Indonesia dijajah dengan satu politik yaitu pecah belah. Para penjajah memecah belah masyarakat Indonesia menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil supaya dengan gampangnya para penjajah mengalahkan kelompok-kelompok tersebut. Hal yang sama akan terjadi di gereja Tuhan. Di satu sidang jemaat, kalau ada perpecahan-perpecahan itu akan menjadi satu makanan yang enak, ya, atau akan gampang bagi si iblis untuk menghancurkan gereja tersebut, ya, karena ada perpecahan-perpecahan di dalamnya. Akan sangat gampang bagi iblis untuk mengacau balaukan gereja tersebut. Oleh sebab itu, kita sebagai gereja Tuhan harus saling bersatu, satu dengan yang lainnya, sehati, sepikir. Karena kita ini adalah satu tubuh. Walaupun kita banyak anggota, tapi kita satu tubuh untuk saling melengkapi tubuh Kristus. Ya, bagaimana caranya supaya kita itu bisa sehati sepikir walaupun banyak anggota di dalamnya? Mungkin seperti kita gereja lokal di GPDT Baris Bogor. Bagaimana bisa ada kesehatian di dalamnya? Padahal kami kan dari latar belakang yang berbeda, dari suku yang berbeda. Jadi dari cara berpikir saja sudah berbeda. Ada hal yang bisa membuat kita bersatu di dalamnya, yaitu roh. Ya, roh Tuhan yang menyatukan kita. Kalau di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, kita akan melihat bahwa ada roh yang menyatukan gereja Tuhan yang akan bisa membuat kita hidup sehati sepikir. Dikatakan bahwa seperti di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang keempat, ada rupa-rupa karunia tapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ada satu roh, satu Tuhan. Bahkan di dalam ayat yang ke-13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis
menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Diingatkan lagi. Ya, satu roh. Jadi roh yang bisa mengikat kita satu dengan yang lainnya. Kalau kita menyadari bahwa roh yang dimiliki oleh orang lain itu adalah roh yang sama dengan roh yang kita miliki, maka kita tidak akan menganggap diri kita lebih penting atau lebih utama daripada dia. Kita tidak akan menganggap kita lebih hebat daripada orang tersebut, karena rohnya sama. Apa yang saya miliki adalah dimiliki oleh orang itu juga. Apa yang kita mau sombongkan? Tidak ada. Karena kita menganggap bahwa roh yang ada pada kita adalah dimiliki oleh orang itu juga. Jadi roh itu yang akan mengikat kita semua sidang jemaat Tuhan. Sehingga membawa pemikiran kita. Roh yang sama akan menguasai hati dan pikiran kita yang membuat kita bisa sehati. Kenapa ketika kita berdoa kita sering berdoa, biarlah roh Allah menguasai hati dan pikiran kami. Supaya kita bisa sehati nih. Suami istri aja belum tentu sehati kalau tidak ada roh yang menyatukan. Tapi kalau sudah ada roh Allah di dalamnya yang membuat kita sehati, menguasai hati saya, menguasai hati saudara, menguasai pikiran saya, menguasai pikiran saudara, maka kita bisa sehati dan sepikir. Jadi mari miliki roh Tuhan. Biarkan roh Allah yang terus bekerja di dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Lalu yang kedua adalah kasih. Di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-21, di sana dijelaskan bahwa nasihat untuk hidup dalam kasih. Bahkan di dalam 1 Korintus ini juga tadi kalau kita lihat di dalam pasal yang ke-13 itu berbicara juga tentang kasih. Ini yang bisa menyatukan kita selain daripada roh, kasih itu. Kasih kepada Allah itu akan membuat kita bisa bersatu dengan yang lainnya. Kalau kita sudah mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap raga kita, maka kita akan mengasihi orang-orang juga yang ada di sekitar kita. Kita tidak akan memperkatakan perkataan yang akan menyakiti hati orang lain. Kita tidak akan menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita mengasihi dia. Kita tidak akan tertawa di atas penderitaan dia atau menangis di atas kebahagiaan dia. Tidak. Tapi di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Roma tadi, di dalam Roma pasal 12 dikatakan bahwa seperti ini. Di dalam ayatnya yang ke-15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Penderitaan saudara kita akan menjadi penderitaan kita juga. Sukacita saudara kita akan menjadi sukacita kita juga. Kalau kita memang memiliki kasih di dalam hidup ini. Jadi miliki roh yang sama, miliki kasih juga di dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa sehati dan sepikir. Bandingkan dengan sidang jemaat Tuhan mula-mula. Ketika roh Allah menguasai mereka, maka mereka mulai hidup sehati sepikir di dalamnya. Ketika roh Allah menguasai mereka, mereka memiliki kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan apa yang terjadi? Tuhan bekerja dengan luar biasa. Setiap hari lepas hari Tuhan menambah-nambahkan bilangan jiwa orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan banyak mujizat-mujizat yang terjadi. Karena apa? Karena ada roh Allah. Karena mereka hidup saling mengasihi. Ada kesehatian. Ada kesepikiran di dalamnya. Mereka tidak menganggap lebih utama daripada orang lain. Tapi mereka menganggap sama. Kita adalah satu tubuh. Satu dengan yang lainnya itu tidak ada yang lebih utama. Tapi kita sama-sama saling melengkapi tubuh Kristus. Ya, itu. Jadi kalau di dalam gereja kita ada banyak karunia-karunia, ada banyak orang-orang yang memiliki karunia di dalamnya. Mari saling mendukung, saling support satu dengan yang lainnya. Kalau memang dia bagus, katakan bagus. Wah, bagus. Ya. Kalau memang kurang bagus, kita juga bisa menyampaikan, tapi dengan baik. Tidak sifatnya menjatuhkan, oh kamu ini. Tidak.
tapi kita memiliki kasih. Perkataan-perkataan kita penuh dengan kasih. Tidak akan membuat orang sakit hati kalau ada perkataan-perkataan yang penuh dengan kasih. Jadi miliki roh, miliki kasih. Dan apa yang akan kita nikmati? Di dalam Mazmur pasal yang ke-133, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara seiman hidup rukun bersama. Kesanalah berkat-berkat Allah akan diperintahkan. Ya, diperintahkan. Berkat Tuhan, mujizat Allah, kuasa Allah akan dinyatakan di tengah-tengah gereja GPD Tiberias Bogor kalau kita bersehati sepikir di dalamnya. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan tidak saya perpanjang, tapi biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh mendapat tempat yang terbaik dalam hati dan pikiran kami. Kami memiliki roh yang daripadamu, memiliki kasih yang daripadamu, sehingga kami boleh hidup sehati sepikir untuk membangun gerejamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati kami di sepanjang hari ini, jaga lindungi kami, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, Tuhan beserta dengan kami. Jadikan berhasil apa yang kami lakukan, di dalamnya nama Tuhan yang akan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih yang menjadi doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat beraktivitas. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpin